setiap kami Tuhan. Jadikan kami penyembah yang benar, sehingga kami belajar senantiasa ada dalam hadirat-Mu, sehingga kami belajar senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami bersyukur karena hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, bahkan hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dengan pujian penyembahan yang kami persembahkan. Dan Tuhan, kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali penuhi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu. Engkau yang menyampaikan sesuatu pada setiap kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh perkataan ilahi daripada Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata, bukan hamba-Mu, tetapi Engkau yang berkata-kata Tuhan, sehingga firman-Mu menerangi setiap kami. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar kami bisa mengerti, kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh mengalami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini waktu yang luar biasa. Ajar kami mendengar dengan segenap hati, pikiran, dan tubuh kami. Di dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan doa dan kami serahkan dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. 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 Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Tuhan segalanya bagiku. Tuhan segalanya bagiku. Tangan yang meriah. Ya, beri salam kanan kiri saudara dan silakan duduk saudara. Saya percaya kita sudah sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Iya, dan saya ucapkan selamat bagi saudara semua, juga semua yang ikuti streaming pada saat ini, saudara. Ya, di setiap kota, di gereja, ya keluarga Allah, saudara. Baik yang di Madiun, di Ngawi, di Wonogiri, saudara, di Semarang, saudara, di Klaten, di Boyolali, saudara. Ya, dimanapun saudara sedang mengikuti streaming ini, di Bandung, di Jogja, di Jayapura, di Samarinda, saudara. Ya, di Jakarta atau dimanapun, sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah yang saya percaya sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, saya percaya itu yang kita alami selama ya gereja kita berdiri sampai sekarang. Dan itu juga yang hari-hari ini sedang Tuhan lakukan secara luar biasa. Kita masuk seri khotbah yaitu Living in Favor, atau hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, atau saudara hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kebaikan Tuhan turun secara melimpah, secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kita, kalau saudara bisa ikuti perjalanan gereja kita sejak dari awal, kalau saudara pikirkan sejak dari ya panggilan saya sebagai hamba Tuhan, sejak dari 7 orang, saudara bisa dapatkan semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena favor Tuhan, semuanya karena grace saja. Terus kita bisa bertumbuh, dan itu satu yang luar biasa. Jadi selama saudara belajar tentang seri khotbah ini, saudara bisa ya belajar contoh teladan apa yang dialami oleh gereja kita. Nah, saudara, minggu yang lalu kita sudah masuk sesi pertama supaya kita bisa living in favor, hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita sudah belajar yaitu hati yang berdedikasi kepada Tuhan sepenuhnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Dan sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu dedikasi untuk menyembah Tuhan. Artinya hidup yang berdedikasikan, saudara, untuk menyembah Tuhan. Jadi penyembah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara, ini satu langkah lagi lebih dalam. Dan kalau kita bisa tangkap,
kita akan terus hidup dalam favor Tuhan. Kita akan terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita akan terus hidup dalam kebaikan dan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Yang pertama, saudara, yang harus kita ketahui, penyembahan menarik favor Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, penyembahan itu menarik. Penyembahan itu mendatangkan, saudara, favor Tuhan, perkenanan Tuhan, kesukaan Tuhan. Bahkan setelah itu mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Dan itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Kenapa, saudara? Penyembahan adalah salah satu hal yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Kalau saudara bisa pelajari tentang surga dibangun oleh Tuhan. Tuhan membangun, salah satu yang utama di surga adalah penyembahan. Senantiasa di surga itu yang ada hanya pemujaan, penyembahan kepada Tuhan. Itu kesukaan dari Tuhan, saudara. Satu penyembahan yang menyentuh hatinya Tuhan. Jadi kita harus tahu itu adalah kesukaan dari Tuhan. Namun saudara, Tuhan itu tidak bisa melakukan sendiri, menyembah dirinya sendiri, nggak bisa. Itu yang diinginkan Tuhan, itu yang disenangi oleh Tuhan. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, saudara. Maka saat kita bisa menyembah Tuhan, kita sedang mempersembahkan sesuatu yang disukai oleh Tuhan, yang sangat disukai oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh Tuhan. Maka persembahan kita, saudara, akan menjadi persembahan yang memberkati hatinya Tuhan, akan menjadi persembahan, saudara, yang menyentuh hatinya Tuhan. Dan itu juga membuat kita kalau hidup dalam penyembahan menjadi orang hidup berkenan pada Tuhan, membuat kita hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan menyenangkan hati kita, saudara, dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan segala perbuatannya, dan kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa sekali. Jadi saudara, tangkap dulu, saudara, dari pelajari penyembahan menarik, saudara, favor Tuhan datang atas hidup kita, turun atas hidup kita, dan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar dari Daud, saudara. 2 Samuel 23 ayat yang pertama. 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Jadi itu pesan. Setelah Daud, ada satu perjalanan hidup, saudara. Ada pesan-pesan dari Daud, saudara, dalam kehidupannya. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Saudara, dengar dulu. Daud setelah menjalani sekian lama kehidupannya, akhirnya dia ada pesan terakhir itu selalu penting, saudara. Itu adalah pesan yang berdasarkan yang sudah pernah dialami, pesan yang dianggap penting supaya diperhatikan, supaya dilakukan, dan itu akan membawa satu kebaikan. Dia berkata, saudara, tutur kata Daud bin Isai, dia anaknya Isai. Ini tutur kata Daud, saudara, tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia berkata, dia itu adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dia bukan orang yang sukses karena dirinya sendiri, saudara. Dia bukan orang yang berhasil karena dirinya sendiri, saudara. Dia bukan orang yang hidup penuh kemenangan karena dirinya sendiri. Dia bukan orang yang punya kedudukan tinggi karena dirinya, tapi diangkat, saudara, oleh Tuhan, diangkat tinggi. Dia berkata, dia adalah orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, saudara. Yakub. Jadi dia jelaskan dia orang yang diangkat tinggi, seolah-olah dia flashback. Dia dulu hanya gembala kambing dombanya 2-3 ekor saja, diabaikan semua orang, dibawa, diangkat tinggi, akhirnya bisa menjadi raja, punya kedudukan yang luar biasa. Tapi dia sebetulnya sedang menjelaskan itu bisa terjadi karena dia diurapi oleh Tuhan. Saudara masih ingat waktu Saul sudah tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan, maka Tuhan kirim, saudara, Samuel nabinya datang di rumahnya.
ya, untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Semua kakak yang lain ya tidak dipilih oleh Tuhan. Dan saat itu Daud ada di situ. Akhirnya dia yang diurapi untuk menjadi raja. Dia bisa menjadi raja karena dipilih oleh Tuhan, karena diurapi oleh Tuhan, karena di pick up oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, disupport oleh Tuhan, sehingga dia bisa menjadi raja, saudara. Lalu dilanjutkan lagi, pemazmur yang disenangi di Israel. Kalau saudara bisa renungkan, Daud itu sedang mengajarkan perjalanan hidupnya. Lah, mengapa dia bisa diurapi? Kenapa dia bisa dipilih menjadi favoritnya Tuhan? Oh, hidup dalam favor Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena dia seorang pemazmur, seorang penyembah, saudara, yang disukai di Israel, saudara. Dia berkata dia seorang penyembah, dia seorang penyembah, dia seorang penyembah, dia seorang pemazmur. Oh, disukai di Israel. Bukan hanya sekedar disukai oleh manusia, tapi saudara, dia seorang penyembah, pemazmur yang disukai oleh Tuhan. Seolah-olah dia sedang flashback waktu dia masih mengembalakan 3 ekor kambing domba sendirian. Dia senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Dia senantiasa menyembah Tuhan. Dia senantiasa memuja Tuhan dengan kecapinya, dengan hatinya, saudara, sendirian. Tapi menyembah, dia hidup sebagai penyembah. Dia seorang penyembah, saudara. Sebetulnya hanya, saudara, mengembalakan 2-3 ekor. Tapi karena dia menjadi seorang penyembah, saudara, saudara, itu menyentuh hatinya Tuhan, membuat dia yang dipilih, membuat dia yang diurapi, membuat dia yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja, saudara. Jadi kalau saudara bisa renungkan, Daud sedang menyingkapkan rahasia keberhasilannya. Daud sedang menyingkapkan rahasia kesuksesannya. Kenapa dikatakan dia, saudara, bisa diangkat tinggi, dia diurapi? Karena dia seorang penyembah. Jadi kalau saudara bisa perhatikan, saudara, ya seperti yang saya katakan tadi, ya karena ya penyembahan adalah salah satu hal yang sangat disukai oleh Tuhan, sangat diinginkan oleh Tuhan. Sampai waktu surga dibangun, surga itu suasananya penyembahan, 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 penyembahan. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Lalu kalau ada ya kita manusia memberikan penyembahan di hadapan dia, menjadi penyembah, mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan, saudara, mempersembahkan pemujaan pada Tuhan, sedang mempersembahkan yang sangat disukai oleh Tuhan, sangat berkenan di hati Tuhan, sangat memberkati hatinya Tuhan. Dan akhirnya saudara, ya menjadi orang yang berkenan, disenangi oleh Tuhan. Dan ini mendatangkan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi bila kita, saudara, membangun hidup kita sebagai penyembah, saudara, apapun keadaan kita, saudara, di dalam pekerjaan kita, biarpun kita bekerja, saudara, kita menyembah Tuhan. Keluarga yang menyembah Tuhan, senantiasa, saudara, menjadi penyembah Tuhan. Sekali lagi, karena itu berkenan pada Tuhan. Kalau di tempat kerja kita pun ada pemujaan, penyembahan bagi Tuhan, maka Tuhan suka hadir. Maka itu akan menjadi tempat favoritnya Tuhan. Itu akan menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Maka saudara, di situ saudara akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dicurahkan. Di rumah tangga juga sama. Kalau rumah tangga itu penuh penyembahan, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak setiap kita ambil satu komitmen, saudara, boleh menjadi penyembah bagi Tuhan. Amin. Boleh menjadi penyembah bagi Tuhan. Boleh menjadi apa, saudara? Penyembah bagi Tuhan. Dan itu, saudara, akan menyengkakkan hatinya Tuhan, memberkati hatinya Tuhan. Saudara, mendatangkan kasih karunia, membuat kita hidup dalam favor Tuhan. Nah, saudara, yang kedua yang perlu kita pelajari, penyembahan yang Tuhan cari bukan penyembahan yang sempurna, saudara, tetapi penyembahan yang disempurnakan. Saya ulangi, yang Tuhan cari untuk dia bukan yang sempurna, tapi
disempurnakan. Kadang-kadang saudara bisa ada satu pertanyaan, saya enggak sama seperti WL tadi, saya enggak sama seperti singer tadi, saya enggak sama seperti body voice atau pemain musik. Mereka punya talenta, pujian penyembahan, bisa jadi penyembah Tuhan. Saya enggak punya karunia itu. Sekali lagi saudara, yang dibutuhkan Tuhan bukan talentanya. Talenta itu adalah dari Tuhan saudara. Iya, tapi dari hati yang menyembah Tuhan, hati yang dipersembahkan oleh Tuhan, hati yang memuji Tuhan, saudara. Oh, hati yang menyembah Tuhan, saudara. Itu yang dibutuhkan dari kita, saudara. Mengalir dari hati kita, saudara. Apalagi kita anak-anaknya, saudara. Itu satu pemujaan yang luar biasa. Jadi bukan berarti kita harus punya talenta yang khusus untuk pujian penyembahan. Bersyukur saudara yang diberi talenta pujian penyembahan bisa dipakai Tuhan untuk memimpin jemaat saudara dalam suasana yang lebih baik lagi, dalam suasana yang lebih tepat lagi untuk bawa pujian penyembahan bagi Tuhan. Tapi saudara ingat, setiap kita, siapapun kita, saudara, orang percaya, anak-anaknya Tuhan, oh suaranya fals seperti apapun saudara, ketukannya salah seperti apapun, kalau kita persembahkan dia dari hati kita, itu sangat menyentuh hatinya Tuhan, itu sangat menyukakan hatinya Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap kita bisa menjadi penyembah yang memberkati hatinya Tuhan, bisa menjadi penyembah yang menyukakan hatinya Tuhan, bisa menjadi penyembah favoritnya Tuhan. Bahkan saya katakan favorit loh saudara, itu satu yang luar biasa sekali saudara. Sehingga Tuhan tersentuh, sehingga Tuhan berkenan, sehingga ada favor Tuhan, sehingga ada perkenanan Tuhan, sehingga ada kebaikan Tuhan, sehingga ada anugerah Tuhan yang curahkan secara luar biasa. Amin saudara. Kenapa? Kita anaknya. Memang ada orang yang punya talenta luar biasa itu, kasih karunia anugerah untuk pelayanan. Tapi secara pribadi dengan Tuhan, jadilah penyembah. Karena apapun keadaan kita, sekali lagi menyukakan hatinya Tuhan. Saya enggak tahu setiap saudara yang punya anak kecil di sini saudara, pernah tanya enggak ya? Wendy pernah tanya enggak dengan nanya anak namun anak Abi, B, sayang papi apa enggak? Pernah ngomong gitu enggak? Pernah ngomong enggak? Pernah saudara. Coba saudara yang punya anak kecil, saudara pernah tanya enggak anakmu, sayang papi apa enggak? Sayang mami apa enggak? Pernah tanya enggak? Berapa kali tanya? Berapa kali tanya? Sering, enggak bosan. Saudara, anak kita hanya bilang, aku sayang papi, papa, aku sayang mama. Ngomongnya biarpun itu pelo, ngomongnya biarpun itu enggak jegos, ngomongnya itu saja, aku cinta papa, aku cinta mama. Itu sudah mak nyeles. Betul enggak saudara? Enggak perlu nadanya, enggak perlu ini, enggak perlu itu saudara. Perkataan itu enggak pernah kita bosan, malah seringkali tanya terus. Bukan hanya anak loh saudara, saya ini jadi opa oma, cucu saya sering saya tanyain kadang-kadang. Kalau sekarang yang di rumah yang kecil itu Livi, jadi dia sering datang di kamar saya, sering main. Saya sering tanya kok saudara, sudah jadi opa saja sering tanya, Livi sayang opa enggak gitu saudara. Nah saudara, sampai dia bilang sayang, nah itu senang saudara. Hanya ngomong sayang, senang, sama. Kita dengan Bapak di surga, kita ngomong Tuhan aku cinta engkau. Suaranya seperti apapun, serak pun, saudara, fals pun, tetap hati Tuhan mak nyeles. Loh betul, betul, betul saudara. Yang penting dari hati, saudara, yang dipersembahkan pada Tuhan. Sekali lagi, apalagi saudara, kita adalah anaknya. Kalau anak saudara sekali waktu ada perayaan di sini, ikut saudara. Orang begitu banyak meriahnya, begitu luar biasa. Mata saudara hanya kepada anak saudara kok, pasti kok. Betul nggak saudara?
Ini acara hebatnya seperti apa kalau anak saudara sedang tampil di sini, anak masih kecil itu saudara, lalu yang dilihat hanya anak saja saudara. Itu satu yang luar biasa. Tuhan suka penyembahan malaikat-malaikat yang luar biasa sekali saudara. Oh, yang bobot sekali, tapi dengar, Tuhan lebih suka ya penyembahan dari kita anak-anaknya. Sekalipun masih fales, sekalipun serak saudara, Tuhan lebih suka penyembahan kita. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya, jadi kalau kita tepuk tangan dari hati, tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Kalau kita angkat tangan, harus kita angkatnya untuk Tuhan Bapa gitu saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya anak kecil, apa yang dia lakukan yang menyentuh kita, itu juga kalau kita lakukan itu yang menyentuh Bapa di surga, itu yang menyentuh Tuhan saudara. Kalau kita melayani, biarlah kita melayani karena hati kita cinta pada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan suatu saudara, oh kepersembahkan ya untuk memuji Tuhan, persembahkan sebagai persembahan yang harum dari hati kita. Saya percaya itu satu yang luar biasa, itu mendatangkan perkenanan, itu mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saya mau tanya saudara, ya kalau saudara anak ya saudara, saya cucu sudah ganti zamannya saudara. Saudara lebih terkesan mana, anak atau cucu yang sering datang di kamar saudara, atau sudah enggak gubris saudara, yang sering sibuk sendiri? Saudara lebih terkesan mana? Yang sering datang, saudara, betul enggak? Yang cari kita, saudara. Wah, itu lebih jadi ya perkenanan, itu bisa jadi favorit kita. Makin sering mendekati kita, makin jadi favorit bagi kita, makin jadi orang yang sungguh-sungguh menyentuh saudara. Ada ya perkenanan khusus, ada hati kita khusus juga kepada dia. Demikian juga kalau kita bangun hidup kita sebagai penyembah saudara. Bukan hanya melayani penyembahan, tapi hidup sebagai penyembah, mendatangkan perkenanan dari Tuhan saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Gereja yang menyembah akan menarik saudara favor Tuhan, akan membuat global blessing itu terjadi. Saya percaya saat ini Tuhan sedang mengajarkan ya, favor. Salah satunya adalah saudara penyembahan saudara. Itu satu luar biasa. Supaya apa? Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang curahkan. Supaya apa? Global blessing sungguh-sungguh dinyatakan, dicurahkan saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Saya saudara ya ajak gereja kita, keluarga Allah, harus selalu menjadi gereja yang menyembah saudara. Kalau saudara bisa perhatikan sejak awal saya ulangi, gereja kita lahir, gereja kita berdiri saudara. Kalau saudara yang ikut sejak awal, kita sudah menjadi gereja yang menyembah. Kita sudah masuk dalam gerakan pujian penyembahan. Itu sejak awal. Kalau saudara sekarang ada di gereja kita ini, saudara perhatikan salah satu penyebab saudara bisa datang di gereja kita, salah satu penyebabnya adalah pujian penyembahannya. Saya percaya, saya ulangi sekali lagi, saudara bisa datang di sini, salah satu penyebabnya adalah pujian penyembahan. Dan saya sangat bersyukur Tuhan sudah bawa sejak awal gereja kita masuk menjadi gereja yang menyembah Tuhan, gereja yang penuh dengan pujian dan penyembahan, gereja yang menyembah Tuhan. Bahkan saya percaya, saudara, sangat-sangat percaya Tuhan pilih gereja kita menjadi gereja yang menyembah, menjadi gereja yang membawa saudara gerakan pujian penyembahan. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai 9. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dan tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah apa saudara? 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba, dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Dari yang satu membawa kecapi tangannya, satunya cawan emas.
penuh, saudara. Dikatakan di sini dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, saya percaya 4 makhluk ini, saudara, ya, adalah 4 kirub Allah, saudara. Sedangkan 24 tua-tua ini adalah orang-orang percaya. Digambarkan bangsa Israel ada 12 suku, tapi dalam perjanjian baru ada 12 rasul, saudara, yang menjadi tonggak kegerakan orang percaya. Jadi ini gambaran orang-orang percaya. Apa yang dilakukan orang percaya? Dikatakan satu tangan membawa apa, saudara? Cawan emas. Ini berbicara tentang doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Minggu depan kita akan belajar. Salah satunya mendatangkan favor Tuhan datang adalah doa. Doa yang dikatakan di sini seperti cawan emas, saudara. Itu luar biasa. Tetapi yang tangan satunya lagi, saudara, kecapi, saudara. Kecapi, saudara. Itu berbicara tentang apa? Pujian, penyembahan. Tadi ada lagu yang dipujikan. Itu suatu luar biasa. Jadi kalau saudara bisa perhatikan di sini, saudara, kunci hidup dalam favor Tuhan, satu tangan memegang cawan emas, satu tangan memegang kecapi. Atau kalau dibuat mudah, ada doa, ada pujian, saudara, penyembahan, saudara. Dua-dua itu, saudara, dan itu satu yang luar biasa. Saya percaya itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan pada kita. Saya ajak setiap saudara coba tangkap dulu betapa hari ini dahsyatnya kita mau belajar tentang penyembahan. Penyembahan. Tuhan berkata pada akhir zaman ini, saudara, Tuhan sedang memulihkan pujian penyembahan itu luar biasa sekali. Dan kalau pujian penyembahan itu dipulihkan, saudara dengar, saudara, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Oh, anugerah luar biasa. Oh, itu gambarkan favor Tuhan yang luar biasa. Saya mau bacakan beberapa, saudara. Ya, di warta enggak ada, tapi saya kok tergerak. Amos 9, ya, ayat 11 sampai 15. Ini ayat yang sudah terkena tentang apa? Pondok Daud, saudara. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan. Saya baru sadar di sini, saudara, bukan kita yang membangun Pondok Daud, Tuhan. Kata-katanya aku akan, bukan siapa yang mau membangun Pondok Daud, tapi aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan, Tuhan sendiri yang bertindak, saudara, menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Jadi Tuhan yang akan membangun kembali, memulihkan kembali, saudara. Itu satu yang luar biasa. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Selalu dikatakan, aku akan. Jadi Tuhan yang membangun, yang memulihkan. Bahkan seperti pada zaman dahulu kala, Pondok Daud, saudara, itu luar biasa sekali. Seperti yang pernah dilakukan oleh Daud, yang membawa Daud hidup dalam favor Tuhan, yang membuat Daud hidup dalam perkenanan Tuhan, yang membuat Daud hidup dalam, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, saudara. Lalu ayat 12, saudara perhatikan, supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom. Dari ini saja secara mudah kita bisa tangkap, supaya mereka, saudara, bisa mengalami kemenangan, bisa menguasai, bukan dikuasai, kemenangan, keberhasilan yang luar biasa. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, akhirnya semuanya, saudara, bisa dimenangkan, diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan dapat menyusul penuai. Begitu bajak nantinya sungguh-sungguh menuai, artinya tuainya ada. Ya, mereka bisa panen. Dan pengirik buah anggur, ya, menabur. Setelah menuai, setelah mengirik, menabur lagi. Saya kaget tadi waktu saya rasa Tuhan gerakkan. Ini berbicara Tabur tuai. Dikatakan
seperti baru saja kita dapatkan firman Tuhan. Oh, waktu Tuhan pulihkan pondok Daud, Tuhan memberikan kemenangan. Lalu Tuhan juga berikan panen, tuai. Dan ini hukum tabur tuai. Seperti yang diberikan pada Nuh atau melalui Nuh, berkat yang besar. Tabur tuai selama bumi masih ada, itu terjadi waktu Tuhan pulihkan pondok Daud. Saudara, pujian penyembahan seperti ini yang menyentuh hatinya, yang menyukakan hatinya, terus akan ada tabur tuai yang luar biasa. Gunung-gunung akan meniris anggur baru, maka akan ada anggur baru. Ini bicara sukacita baru. Oh, sukacita yang luar biasa. Dan segala bukit akan apa? Kebanjiran. Artinya bukan panen saja, bukan menang saja, bukan ada sukacita sampai kebanjiran. Artinya saudara, panennya itu melimpah sampai kebanjiran. Dan itu suatu yang luar biasa sekali. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas. Jadi membangun kota-kota licin tandas itu sama dengan membangun kota-kota di atas bukit batu, saudara. Itu yang kuat, licin, saudara, tandas dan mendiami. Bisa membangun tapi juga mendiami. Ada orang membangun tapi nggak bisa mendiami, orang lain yang mendiaminya, saudara. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Menanam, kerja, tapi juga bisa minum, menikmati, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan. Jadi artinya segala jerih lelah mereka tidak sia-sia. Apa yang dikerjakan berhasil. Bukan hanya berhasil, mereka bisa menikmati hasilnya yang melimpah luar biasa. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Tuhan akan menanam di tanah yang Tuhan berikan. Dan mereka tidak akan dicabut lagi. Gak ada yang bisa mengusir atau merampas tanahnya, saudara. Dan tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan semesta alam luar biasa. Diulang lagi dalam Kisah Rasul 15, 16, 17 perjanjian baru ini. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud. Tuhan yang membangun yang telah roboh dan meruntuhkan. Dan runtuhnya akan kubangun kembali dan akan diteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa tidak mengenal Allah. Jadi akhirnya supaya apa? Orang-orang datang, berbondong-bondong datang. Banyak orang dari mana-mana datang. Yang ku sebut berikut, demikian firman Tuhan melakukan semuanya. Saya bersyukur ini satu yang luar biasa. Saya ajak saudara lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam gereja kita. Tadi saya sudah katakan, kalau saudara bisa pelajari gereja kita sampai sekian, ada semata-mata karena favor, anugerah semata-mata. Dan saya juga tadi katakan, Tuhan panggil kita, Tuhan pakai kita membangun salah satunya akhir zaman, ya, pujian penyembahan, praise and worship, pondok Daud, saudara. Itu luar biasa. Saudara semua sudah tahu, di gereja kita ada pondok Daud 24 jam. Seperti yang dibangun oleh Raja Daud, saudara. Saudara juga lihat banyak orang datang, bukan hanya dari jemaat saja, banyak orang datang dari gereja lain, banyak orang datang, bahkan orang yang belum kenal Tuhan ada datang, ada banyak datang. Dan saudara juga dengar banyak orang dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada mujizat-mujizat, ada kasih karunia, ada yang luar biasa. Dan saudara, kalau saya boleh berkata, saya terkejut tadi ayat dikatakan, ya, aku akan membangun. Sebetulnya pondok Daud yang ada di tempat kita, itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang bangun, semata-mata karena Tuhan yang membangun. Kita bersyukur, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk membangun pondok Daud, sehingga ada kasih karunia, sehingga ada anugerah, sehingga ada berkat. Saya ingin ajak saudara flashback sedikit tentang pondok Daud. Waktu kita bangun gedung ini, dulu kita punya ruang doa, saudara. Tuhan berkata, bangun lagi ruang doa seperti dulu, saudara. Saya pikir Tuhan menyuruh bangun menara doa, saudara. Kita sudah siapkan di samping gedung Elim untuk menara doa.
Tapi waktu mau dipakai, setelah selesai Tuhan berkata, bukan menara doa, tapi Tuhan panggil gereja kita membangun pondok Daud, saudara. Menara doa itu adalah penjaga kota. Berdoa untuk kota, berdoa siapa lebih ke situ. Tapi pondok Daud bukan minta Tuhan melindungi, tapi pondok Daud itu mempersembahkan, saudara, pemujaan pada Tuhan, mempersembahkan pujian bagi Tuhan, mempersembahkan penyembahan bagi Tuhan. Fokusnya lebih fokus ke situ, saudara. Akhirnya kita mulai bangun pondok Daud, saudara. Lalu waktu mau mulai, saudara, kita mulai pikir itu kan terus sambung menyambung. Saya pikir ya bisa ndak ya, sebab cari pemuji di jadwal tugas, duduk dengan pendoa lebih mudah pendoa. Pendoa sudah biasa duduk sendiri doa. Pemuji itu lebih sulit, saudara. Iya, saya pikir jam 9 sampai jam 4 sore karena itu jam sekretariat kita. Ya, ada orang-orang full time. Kalau sampai nanti ya enggak ada ya orangnya, saudara, kurang, sudah orang full time lalu masuk di situ, sehingga mulai jam 9 sampai jam 4 tetap ada ya orang yang menyembah Tuhan, saudara. Ya, kita sudah mulai mikirkan seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan itu bawa kita tahap demi tahap. Tuhan katakan lagi, hampir setiap sore gereja kita itu ada ibadah. Ada El Shaddai lah, Senin juga ada ibadah dulu. Ya kaum muda dewasa, ya latihan ini dan itu. Rabu juga ada, Kamis ada, Sob dan macam-macam. Biasanya tiap sore juga ada. Ya jam 4 hanya sisa 2 jam sampai jam 6. Kenapa enggak disambung sekalian? Akhirnya ya sudah, kita jam 9 pagi nyambung sekalian tambah 2 jam. Ya sambung sampai jam 9 lah, kita anggap gitu. Ibadah selesai semua. Sudah. Tapi gak lama Tuhan ngomong lagi, itu lihat, paginya kan juga sama. Setiap jam 5 kan ada doa pagi. Jam 7, ya jam 7 lebih selesai. Betul gak? Jam 5 sampai jam 7. Juga tinggal 2 jam tuh. Jam 7 sampai jam 9 kan hanya selisih 2 jam saja. Sambung saja, cari orang saja. Tuhan itu ahli, saudara, nggak berani ditarik sedikit. Saya pikir ya sudah, hanya kita putuskan jam 5 pagi sampai jam 9 malam, saudara. Terus Tuhan berkata lagi, sama-sama membangun pondok Daud. Kenapa tidak seperti ayat ini? Tuhan ingin membangun seperti pada zaman dahulu kala, seperti Daud membangunnya gitu, saudara. Ya gimana bangunnya? 24 jam. Saya teriak dengan Tuhan, kalau saudara masih ingat, Tuhan 24 jam. Ini saja saya sebetulnya beraninya jam 9 sampai jam 4 kok. Sekarang jam 5 sampai jam 9 itu, kalau bisa ada orangnya itu hebat. Itu sudah di luar kemampuan kita. 24 jam, dari mana Tuhan orangnya? Masa bisa? Siapa ingat Tuhan berkata apa, saudara? Tuhan berkata begini, aku sudah berkati kamu gedung seperti ini. Ya, kamu bisa cari satpam, jaga 24 jam. Jadi berkat kamu bisa ngurusi berkat 24 jam. Ada yang ngurusin, ada yang jaga. Masa untuk aku yang memberi berkat kamu gak bisa 24 jam? Tuh, betul kok, saudara? Tuhan tuh berkata seperti itu, membuat saya kaget. Banyak pabrik-pabrik itu, ya bisa 24 jam kerja supaya produksi banyak. Masa untuk Tuhan yang memberi berkat nggak bisa 24 jam? Ada ya toko-toko atau apa yang buka 24 jam. Tinggal mau apa enggak? Lalu saya sadar sebetulnya tinggal iya apa enggak, saudara. Hanya ya sudah 24 jam. Tapi Tuhan masih ngomong lagi. Katanya Tuhan nomor 1. Kok ditaruh di samping? Enggak di gedung utama. Katanya nomor 1. Kadang-kadang kita ngomong gampang, saudara ya. Tapi Tuhan saat itu tanya, katanya nomor 1, kok enggak di utama? Lalu saya berkata, loh, gedung ini kan untuk ibadah ini, untuk ini macam-macam Tuhan. Bagaimana kalau nanti ibadah ini dan itu? Ya, Tuhan ngajari saya apa? Belajar seperti Daud di pondok Daud dulu. Ya, kadang-kadang juga ada perayaan. Saat ada perayaan, menyatu dengan perayaan. Saat tidak ada perayaan, tidak dipakai, di situ tetap ada ya hamba-hamba Tuhan yang memuji, yang menyembah Tuhan 24 jam.
Saudara, akhirnya karena Tuhan terus berkata, akhirnya kita melangkah, saudara. Nah, waktu melangkah, saya umumkan pada jemaat, saudara masih ingat, saudara. Lalu mulai siapa yang terbeban, jam berapa saudara. Dan di set semua, kekurangannya orang full time tutup. Saya heran. Dan ternyata bisa 24 jam. Sampai sekarang kalau saya belum dengar, khususnya Indonesia saudara, belum ada juga gereja yang berani. Karena memang itu sulit, di luar kemampuan manusia. Maka waktu tadi saya baca, aku akan membangun, aku akan memulihkan, aku akan membuat seperti dahulu kala. Baru saya sadar, itu bukan kita nggak mungkin bisa, hanya Tuhan. Tapi di sini saya ajak saudara tanggap, itu kemurahan Tuhan. Kita boleh dipilih, dipercayai untuk membangun pondok Daud saudara. Dan datangkan berkat, datangkan kasih karunia, datangkan anugerah yang luar biasa. Dan itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali. Lah, saya ajak saudara bisa tangkap seperti ini saudara. Kita ini sedang masuk suatu yang luar biasa sekali. Hari ini saudara, saya ajak saudara tangkap sekali lagi. Favor Tuhan itu dicurahkan luar biasa. Saya itu boleh berkata sangat terharu, sangat kagum dengan apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini saudara. Waktu Tuhan memberikan tahun ini, tahun global blessing, itu sudah melihat sesuatu yang luar biasa sekali. Ada orang yang pesimis saudara, ada yang optimis saudara dengan keadaan ini. Tapi Tuhan berkata global blessing, global blessing. Artinya saudara, berkat yang global, artinya berkat yang besar, berkat yang mendunia, berkat yang luar biasa sekali, berkat global saudara. Dan saudara, itu suatu yang luar biasa sekali. Dan saya kagum, hari ini saya mulai flashback. Tadi saya minta Galuh coba susun. Saudara, ada 3 hamba Tuhan yang hari ini saya merasa, saya ajak saudara lihat sebentar, yang meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara masih ingat pertama, kalau bisa dikeluarkan, yang mulai datang di gereja kita, Thomas Cherian saudara. Ya, kita akan lihat apa yang dikatakan dia, disampaikan untuk kita. Supaya kita lihat ada sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan berikan. Ya, ini gereja ini akan membangun banyak gereja di banyak pulau. Ini sebetulnya Oktober, saudara, waktu datang pertama kali, dia belum pernah ke gereja kita. Saya ketemunya malah di rumah makan, di hotel makan pagi. Dia berkata seperti ini, di keluarga Pak Baca akan ada banyak misionaris. Dari gereja ini akan diutus banyak misionaris. Nanti kita akan terus ada. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maksudnya gitu saudara. Tuhan akan pakai banyak orang di gereja ini untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Membangkitkan orang mati. Ya, terus sampai menjadi terkena. Tuhan memberikan otoritas yang tinggi untuk Pak Baca akan melayani penguasa dan akan membaptis mereka. Jadi akhirnya ada penguasa saudara, yang dilayani akhirnya juga terima baptisan saudara. Pak Baca menjadi bapak bagi kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Ya, lanjutkan, menjadi bapak itu diulang-ulang, nanti yang lainnya juga saudara bisa tanggal lagi. Gereja ini tidak akan berubah, ada otoritas dan kasih di gereja ini. Tuhan akan berikan tanah lagi untuk gereja ini. Gereja ini akan memberi makan orang banyak. Gereja ini akan menerbitkan banyak buku. Orang yang datang akan diberkati, jadi kaya. Tuhan memberkati Bapak Obaja akan mengembang ke kanan, ke kiri. Bapak Obaja punya hati yang baik karena kerendahan hati. Lanjutkan, masih ada? Ya, dalam 3 tahun ini akan ada kegerakan yang luar biasa. Lalu banyak pemusik dibangkitkan untuk pelayanan. Dan Tuhan akan membangkitkan 40.000 penyembah di hadapan Tuhan. Pak Obaja akan berdoa untuk jutaan orang. Tuhan berikan otoritas. Solo ada Pak Obaja seperti Musa, Yosua, Elia, Isa. Membangkitkan banyak orang dan membangun. Banyak gereja kecil akan bergabung. Beberapa darinya harus diadopsi. Lanjutkan, masih ada? Ya, ini lalu Januari dia datang, saudara. Tadi itu Oktober.
Ini adalah tahun perkenanan, favor, tahun perkenanan, tahun yang luar biasa, saudara. Akan ada pertumbuhan di dalam gereja ini, ada pengurapan kesembuhan, ada kuasa kesembuhan, pengurapan, mujizat kesembuhan, ada hadirat Tuhan yang sangat kuat dalam gereja ini. Lalu pintu-pintu yang tertutup dibukakan, pintu berkat, anugerah, ya kemuliaan, bahkan pintu-pintu bisnis dan segala pintu yang tertutup akan dibukakan ya bagi kita jemaat keluarga Allah yang menangkap setiap rema Tuhan ini. Sekalipun iblis berusaha menutup, tapi Tuhan akan membukanya. Ya kok nggak ada yang tepuk tangan dari tadi loh saudara. Lanjutkan, masih ada nggak? Masih ada. Ya, kalau nggak ada saudara dengar. Kalau saudara bisa renungkan, ini banyak digenapi sudah. Dari beberapa yang dikatakan genapi, bahkan termasuk apa yang dikatakan oleh Ken. Saudara masih ingat ya, dalam perjalanan Torohani 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan, luar biasa sekali. Tuhan sedang berkarya luar biasa. Mereka sampai percaya kita ya utusan Tuhan yang diutus untuk membawa terang, untuk membawa anugerah, untuk membawa keselamatan. Lalu ada janji juga ya, serangan kuasa kegelapan ditolak, saudara. Juga sama, pintu-pintu dibukakan. Saudara masih ingat itu ya, pintu-pintu dibukakan, penghalang-penghalang diratakan. Lalu masih ada, saudara masih ingat, harta yang terpendam, harta yang tersembunyi dikeluarkan oleh Tuhan. Harta dari seberang didatangkan oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ini semua mulai bicara yang sama dan satu-satu mulai digenapi oleh Tuhan. Dan mereka terus, hampir beberapa minggu ini hubungi terus. Mereka merasa butuh, ya didoakan, butuh ini dan itu saudara. Mungkin waktunya tidak ada, tapi saya ingin ajak saudara sekarang lihat ya, Pastor Henry Hinn, ini yang terakhir saudara. Saudara bisa lihat ini waktu yang luar biasa sekali saudara. Ya, wah ini kurang terang ini. Nanti besok warnanya diganti ya. Level hadirat Tuhan di gereja sudah sangat tinggi, ya mentok. Jadi cerita hadirat tadi juga cerita hadirat saudara. Iya, lalu hubungan di sini bukan pendeta dengan jemaat, tapi bapak dengan anak. Dan roh Bapak yang kuat. Tadi Thomas Carian masih ingat roh Bapak. Ya jadi Bapak bagi ya kota, bagi Indonesia, bagi bangsa. Kalau saya masih ingat, hampir sama semua saudara. Roh Bapak saudara. Lalu ini kairos untuk gereja kita. Ini waktunya. Ini waktunya. Dia cerita banyak waktu kita makan juga. Ya sekarang ini waktunya untuk gereja kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu ada waktunya. Setiap gereja itu ada waktunya, tapi ini waktunya untuk gereja kita, saudara. Iya. Lalu praise and worship luar biasa, sangat mudah masuk hadirat Tuhan. Ya, penyembahnya adalah salah satu yang terbaik. Ya, dia merasa diberkati sekali. Ada pengurapan kesembuhan, sama. Tadi Thomas Carian juga ngomong, ada pengurapan kesembuhan, akan terjadi banyak mujizat kesembuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Minta ya melayani sekali lagi di gereja kita. Dia sampai minta, saudara, tolong Pak Obaja, saya kok cuma 1 hari, saya diusahakan bisa datang lagi, bisa melayani di sini lagi, karena dia melihat ada sesuatu yang luar biasa yang sedang dia temukan, saudara. Jadi terus tanya, akhirnya tadi di WhatsApp saya masuk ke di situ, akhirnya kita putuskan sebelum dia pulang, dia minta melayani di sini tanggal 22 bulan ini saudara, 22 Maret berarti ya, jam 7 malam dia akan datang lagi. Kita akan ada KKR seperti itu lagi, lawatan seperti itu lagi saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Lalu mengajak Pak Obaja ke Holy Land untuk dikenakan dengan menteri di sana dan Raja Yordania. Saya itu enggak habis pikir. Kalau saudara bisa renungkan, Tuhan itu sedang punya rencana sesuatu yang luar biasa. Waktu saya merenung 3 ini, kalau saudara punya waktu ya, 3, saudara baca 1, saudara renungkan. Semua itu nyambung, semua itu berkesinambungan, semua itu ngomongnya sama saudara. Dan bukan hanya ngomong sama, ini pintu-pintu dibuka, sedang dibuka saudara. Pintu-pintu itu sedang dibuka, termasuk ini pintu-pintu yang dibuka semua saudara. Ada hadirat Tuhan, ada karya Tuhan, saudara, mulai dibuka sampai tanah perjanjian. Bagi kita itu dibuka pintu seluas-luasnya saudara. Ya, 2 orang itu akan membawa saudara. Oh, kegerakan yang luar biasa, saya percaya
itu anugerah, itu favor Tuhan, itu semata-mata kemurahan saja. Saya ingin ajak saudara bisa lihat ini waktu yang luar biasa. Saya pribadi selalu kalau baca merenung itu terharu. Selalu berkata apa? Enggak layak. Selalu berkata, siapa kita? Tadi sebenarnya saya minta lagu, tapi mungkin enggak ada waktunya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kita ini Tuhan? Jadi biji matamu, engkau siapkan sedemikian rupa. Engkau buka sedemikian rupa. Itu anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya ajak saudara bisa melihat. Saya ajak saudara tangkaplah dengan iman. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Tidak kebetulan. Kalau saudara bisa renungkan 3 hamba Tuhan ini dikirim sendiri. Saya ingin ngajak saudara lihat ya. Thomas Jerian itu enggak pernah janji dulunya. Kita ada di sini doa solo untuk bangsa. Tiba-tiba kurang 1 hari saudara. Ya Pak siapa itu yang ngajak? Siapa? Hartono. Tiba-tiba telepon, Pak saya mau ngajak hamba Tuhan. Namanya ini, saya aja nggak kenal kok saudara. Ingin datang. Oh saya ngomong, di sini pas ada acara ini saudara. Jadi datang sini, lalu nyampaikan ini dan itu. Kita nggak kena, dia datang sendiri saudara. Lalu di tanah perjanjian juga sama. Kita nggak ngerti, kita baptisan. Ya mereka keluarga itu datang sendiri saudara. Lalu ditemukan sampai rabinya semua. Ini juga sama. Henry ini saudara. Kita nggak kena, malam-malam ya jam 11 ditelepon dia yang ingin datang ke gereja kita sendiri. Ingin melayani saudara. Semua itu tiba-tiba kalau saudara bisa lihat dibukakan. Lah saya ajak saudara bisa tangkap satu yang luar biasa. Sedang ada yang luar biasa. Jadi kalau bulan ini sedang diberikan firman tentang live in favor. Saudara hidup dalam favor Tuhan. Sebetulnya kita harus bisa melihat ini ada favor Tuhan yang sudah disediakan. Yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang harus bisa kita tangkap dengan sungguh-sungguh. Dan saya record banyak kalau saudara lihat dengan apa yang dikatakan mereka. Mengarahnya sama semua saudara. Ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan yang luar biasa yang sedang diberikan di tengah-tengah kita saudara. Tangkap, hargai. Bahkan saya malah minta saudara dukung dalam doa saudara. Ya kita semua saling mendoakan saudara. Sudah pasti ada peperangan rohani. Para pendoa harus bangkit dalam doa peperangan. Kemarin saya ketemu Yosi Susan, coba digerakkan termasuk praise and worship. Ya, praise and worshipnya ada pujian, penyembahan, peperangan saudara. Karena saya percaya saudara, kuasa kegelapan kadang-kadang gak suka. Tadi dikatakan juga yang kita dapatkan, ya Tuhan akan tolak serangan dari kuasa kegelapan. Berarti ada peperangan rohani saudara. Tapi Tuhan berikan kemenangan, sudah pasti kemenangan. Tuhan berikan kemenangan, kuasa kegelapan ditolak saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya ajak tangkap saudara. Bahkan sekali lagi saudara doakan. Karena makin tinggi anginnya makin besar juga. Tapi sekali lagi jangan takut, kita bersama Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Yang tidak pernah bisa terpikirkan. Yang tidak bisa diusahakan hanya dengan kita sendiri. Yang penting jadilah orang yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyukakan hatinya Tuhan saudara. Maka Tuhan yang membangun. Maka Tuhan yang menyertai. Maka Tuhan yang berkarya. Kita akan lihat kebesaran Tuhan. Kita akan lihat kasih karunia Tuhan. Kita akan lihat hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu satu yang dahsyat ditegakkan. Jadilah penyembah kalau pesan hari ini. Bukan hanya jadi petugas penyembahan. Tapi hidup yang menyembah Tuhan. Pakailah semua. Tempat kerja juga, keluarga juga, seluruh kehidupan kita. Dan saudara akan lihat kasih karunia. Saya tidak berpanjangan firman Tuhan, saudara. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Ya, pelayan Tuhan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ya, semua bangkit berdiri.